Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Siti. Perkenalkan, nama saya Dr. Yohaniko Lirauka. Bisa dipanggil dengan Dr. Niko. Saya sebagai spesialis bedah anak di Rumah Sakit Siti Rahmah. Pada kesempatan kali ini, mungkin kita akan berbicara seputar masalah buang air besar pada anak. Ya, untuk tema kali ini kita ambil itu tentang sembelit, di mana itu merupakan kesulitan anak-anak dalam buang air besar yang mungkin sering kali dijumpai oleh orang tua dengan anak-anak tercintanya di rumah. Yang kita tahu bahwa proses buang air besar itu merupakan proses di mana terjadinya penyerapan makanan, kemudian terjadinya pencernaan makanan juga, serta pembentukan kotoran atau istilah medis yang kita gunakan itu feses. Dan saya akan bercerita sedikit sebenarnya sembelit itu apa sih? Ya, sahabat Siti, orang tua di rumah pasti bertanya-tanya, sebenarnya buang air besar anak saya itu normal atau tidak? Untuk buang air besar itu sendiri, biasanya frekuensi atau jumlah yang dilakukan sehari oleh anak-anak kita itu 1-2 kali sehari. Dan apabila sudah hitungan minggu, dalam 2 kali seminggu atau hanya 1 kali seminggu, itu sudah bisa kita katakan mengalami gangguan buang air besar atau kita kenal dengan istilah sembelit. Atau bisa kita cari juga dengan istilah konstipasi. Itu merupakan suatu penyakit yang mungkin kadang sering kita remehkan atau kita tidak terlalu perhatikan, tapi itu bisa berakibat fatal akhirnya pada anak-anak tersayang kita. Ya, untuk sembelit itu sendiri, apa yang harus kita lakukan jika kita temukan pada anak-anak tercinta di rumah? Yang pertama, tidak usah panik dulu atau tidak usah kita langsung berpikir bahwa ini sesuatu yang berbahaya. Karena itu cukup sering terjadi dan itu bisa diobati tanpa tindakan operasi. Untuk sembelit itu, yang pertama, bisa konsultasi dulu kepada dokter anak atau dokter bedah anak yang berada di sekitar tempat ayah atau ibu di tempat. Seperti kita ada dokter anak dan dokter bedah anak juga di Rumah Sakit Siti Rahmah atau di klinik-klinik atau rumah sakit yang mungkin ada. Selanjutnya, setelah konsultasi, kita harus tentukan dulu derajat keparahan dari sembelit anak ibu atau bapak di rumah. Untuk derajatnya itu sendiri, mungkin ada yang saya kategorikan ringan, sedang, sampai berat. Dan cara penanganannya pun berbeda-beda. Ya, untuk konstipasi atau sembelit itu sendiri, yang untuk tahap ringan itu mungkin masih dalam batas tidak BAB setiap hari atau dengan ganti hari atau bahkan selang 2 hari. Tapi tidak ada kita temukan gejala kembung atau muntah-muntah pada anak. Untuk yang tahap sedang itu dia sudah mulai keras dan anak-anak mulai kesakitan saat buang air besarnya, bahkan mungkin ada goresan atau bercak darah pada BAB-nya. Dan di sini anak sudah mulai merasa ketakutan untuk buang air besar. Sementara untuk tahap yang berat, BAB-nya itu sudah menumpuk dan kita bisa meraba atau memegang BAB yang keras langsung dari perut anak kita sendiri. Dan dari berdasarkan tahapan-tahapan derajat ini, mungkin cara penanganan kita nanti juga akan berbeda-beda. Untuk tahap yang ringan, kita bisa lakukan terapi atau manajemen langsung dengan cara rawat jalan, dengan pemberian obat-obatan, kemudian mengatur pola diet anak-anak kita. Yang pertama, bisa dengan memakan makanan yang tinggi serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan pilihlah buah-buahan yang disukai oleh anak-anak kita. Dan apapun buahnya selama dia mengandung serat yang sangat banyak, itu akan memberikan manfaat. Untuk tahap yang sedang, di sini mungkin kita memerlukan bantuan untuk pemeriksaan-pemeriksaan lain seperti foto ronsen, bahkan sampai ke USG. Dan kita harus tahu sudah berapa lama anak-anak kita mengalami keluhan konstipasi seperti ini. Mungkin informasi itu akan digali oleh dokter-dokter yang Bapak Ibu kunjungi nantinya.
Dan untuk tahap yang cukup berat, yang sudah sampai menumpuk dan bisa kita raba di perut anak kita, itu mungkin bisa berujung sampai dengan bantuan tindakan operasi. Dan juga ada bantuan dengan pencucian yang kita lakukan melalui anus, atau kita kenal dengan istilah rectal washout. Bagaimana cara melakukannya? Mungkin nanti saya bisa lihatkan videonya yang mungkin nanti ada linknya di bawah ini. Ya. Kemudian setelah kita berobat dengan berbagai macam manajemen terapi yang kita lakukan, mungkin muncul pertanyaan apakah penyakit ini akan berulang lagi suatu hari atau memang dapat disembuhkan. Untuk konstipasi ini sebenarnya yang paling bermasalah adalah bagaimana psikis dari anak kita yang sudah mengalami trauma saat BAB itu. Mungkin di dalam pikiran anak-anak itu perihal BAB ini merupakan menjadi hal yang menakutkan. Jadi di sini dibutuhkan peran serta orang tua dan kita juga sebagai dokter ikut membantu bagaimana caranya kita menghilangkan kecemasan dan ketakutan di saat anak kita akan buang air besar. Karena walaupun penyebabnya sudah kita atasi, selama anak tersebut masih merasa takut untuk buang air besar, konstipasi ini akan dapat berulang lagi di kemudian hari. Ya, dengan demikian saya sudah bisa menjelaskan bahwa kesimpulan kita kali ini bahwa sembelit itu penyakit yang biasa terjadi pada anak-anak, kemudian merupakan penyakit yang juga akan mengganggu pertumbuhan, terutama pertumbuhan mental anak, dan juga bisa berakibat fatal jika dibiarkan. Kemudian untuk penanganannya bisa kita mulai dengan tahap konsultasi. Kemudian ada manajemen atau pola terapi diet yang dianjurkan oleh dokter. Atau yang ketiga bahkan ada bantuan dengan tindakan pemeriksaan lainnya bahkan ke tindakan operasi. Ya sahabat Siti semua, mungkin itu pembahasan singkat kita tentang sembelit dan masalah buang air besar pada anak. Untuk penjelasan lebih lanjut atau ingin diskusi lebih dalam, bisa dikunjungi ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.